Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ariska. Halo Bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Udah 2 tahun ya Bunda, nggak mudik nih. Di Lebaran 2022 ini, sepertinya pemerintah sudah membolehkan masyarakat Indonesia untuk mudik kembali. Gimana sih repotnya mudik bersama balita? Pasti repot banget ya Bunda. Saya punya beberapa tips mudik menyenangkan bersama balita. Happy watching Bunda. Yang pertama, pastikan putra kita dalam keadaan sehat. Jadi mudik kita bisa berjalan dengan lancar dan bahagia. Yang kedua, jika kita ragu-ragu mau berangkat mudik, nanti takutnya di jalan kok tiba-tiba anak kita panas, batuk, atau sakit yang lain, kita bisa konsultasikan dulu nih Bun sama dokter spesialis anak, Bu Bidan, atau tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi ketika di jalan, nanti kok putra kita demam atau batuk, kita sudah punya persediaan obatnya Bun. Yang ketiga, kita bisa memilih mode transportasi yang tersingkat atau tercepat. Misalnya kita mudik keluar kota atau keluar pulau, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Kalau kita mudik agak jauh nih Bun, kira-kira antar kabupaten atau antar provinsi, kita bisa menggunakan kereta atau mobil pribadi. Saya mempunyai tips untuk jika kita menggunakan mobil pribadi ya Bun, kita bisa menggunakan kasur mobil. Dulu ketika saya mudik ke Purworejo, Jogja Purworejo, cuma 2 jam sih Bun, tapi untuk menciptakan suasana yang nyaman, saya membeli kasur mobil seperti ini. Jadi ketika putra kita masih di bawah 1 tahun, waktu itu Zia masih 6 bulan Bun, jadi masih senang-senangnya berguling-guling, tengkurap. Jadi dia tetap leluasa di dalam mobil, dia bisa tetap tidur nyenyak, kita bisa menyusui dengan nyaman, kita juga tidak begitu lelah. Jadi mudik kita tetap merasa bahagia dan seru tentunya Bunda. Yang keempat, kita harus membangun suasana menyenangkan di dalam mobil atau di dalam kendaraan ya Bunda. Kita bisa mengajak bicara si kecil, kita bisa melihatkan objek-objek yang sekiranya bagus, dan kita bisa bernyanyi bersama, membawakan mainan kesukaannya. Jadi dia di dalam kendaraan tidak merasa bosan dan tetap moodnya terjaga, serta dia bisa tetap ceria di dalam kendaraan sampai ke tempat tujuan. Yang kelima, berilah pakaian yang longgar dan menyerap keringat sehingga di dalam kendaraan dia leluasa bergerak, aktif bermain. Jadi perjalanannya terasa menyenangkan. Bunda juga harus membawa serep, pakaiannya harus dihitung, pampers, gendongan. Kita bisa membawa berbagai gendongan yang putra kita nyaman dengan gendongan tersebut. Jadi ketika kita halal bihalal di tempat saudara, putra kita tetap merasa nyaman dan tetap moodnya terjaga. Jangan lupa bawakan jaket jika tempat mudik Bunda dalam keadaan yang dingin. Bawakan selimut, tisu basah, perlengkapan toiletnya, dan perlengkapan mandi, serta obat-obatan seperti minyak angin dan obat-obatan darurat yang bisa kita pakai sewaktu-waktu. Keenam, kita bisa membawakan camilan atau makanan pendamping ASI yang praktis ya Bun. Kita bisa bawakan susu, bisa membawa termos kecil untuk membuat susu. Bayi kita tetap kenyang sehingga perutnya lebih terjaga. Kita bisa menjauhkan anak kita dari perokok atau kita hindarkan dari makan makanan yang banyak mengandung micin atau pemanis buatan. Kita bisa bekerja sama dengan suami atau ibu kita untuk bergantian mengurus putra kita sehingga kita bisa tetap waras ya Bun. 7. Siapkan semua peralatan si kecil dan obat-obatannya dalam satu wadah sehingga ketika kita membutuhkan kita tidak bingung-bingung mencarinya. Dan yang ke-8 adalah kita bisa memilih waktu saat si kecil tidur. Jadi di perjalanan dia bisa menghabiskan waktunya dengan tidur. Ketika sampai di tempat tujuan mudik kita, dia bangun dalam keadaan yang fresh dan lebih bersemangat.
Demikian ya Bunda, tips-tips dari saya. Semoga mudik di tahun 2022 ini bisa lebih berkesan karena kita udah lama nggak mudik ya Bunda. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan tahun selanjutnya. Bunda-bunda tetap sehat, bunda-bunda tetap semangat untuk menjalani halal bihalal di bulan Syawal yang akan datang. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep happy.